Saudara, informasi berikutnya, kasus dugaan perundungan atau bullying kembali terjadi di lingkungan sekolah. Seorang siswa kelas 10 SMA Negeri 70 Jakarta mengalami luka di beberapa bagian. Dugaan perundungan menjadi latar belakang dari anak yang terlibat ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara. Halo Sobat ASN, selamat datang kembali di podcast aktualisasi. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema perlindungan sosial adaptif dalam menangani bullying pada pelajar menuju kota inklusif di Provinsi DKI Jakarta. Bullying sering dianggap sebagai candaan biasa, padahal dampaknya dapat mempengaruhi kesehatan mental, rasa percaya diri, hingga masa depan pelajar. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah bersama 4 narasumber. Halo teman-teman semua. Halo, Oke, baik. Terima kasih untuk keempat narasumber saya yang telah meluangkan waktu dapat hadir di podcast kali ini. Oke, saya akan memulai dari narasumber pertama yaitu Ibu Bella. Saya ingin bertanya, mengapa bullying perlu menjadi perhatian dalam perlindungan sosial adaptif? Baik, Mas Imam, terima kasih atas kesempatannya. Bullying merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih sering terjadi di lingkungan pelajar. Sebagai kota yang mengusung konsep Inclusive City, pemerintah Pemprov DKI Jakarta perlu memastikan seluruh pelajar mendapatkan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari tindakan bullying. Karena itu, penanganan bullying perlu menjadi bagian yang dari perlindungan sosial adaptif untuk menciptakan kesempatan kesetaraan bagi seluruh pelajar. Sekian, Mas Imam. Oke, baik. Selanjutnya, apa saja faktor yang menyebabkan bullying itu masih terjadi di terutama kalangan pelajar di DKI Jakarta? Mungkin dari Pak Salman atau yang lain ingin menjelaskan, dipersilakan. Oke, Mas Imam, terima kasih. Kalau kita analisis nih dengan metode Fishbone, itu bakal ditemukan beberapa penyebab bullying pada pelajar. Contohnya dari aspek sendiri, itu masih rendahnya pemahaman mengenai dampak bullying. Dari aspek metode, itu program pencegahan bullying belum dilakukan secara berkelanjutan. Dari aspek mesin, pemanfaatan media sosial ataupun digital untuk edukasi dan pelaporan masih belum optimal. Dari aspek material, materi edukasi anti-bullying belum tersampaikan secara merata. Dari aspek money, dukungan terhadap program edukasi masih terbatas. Sedangkan dari aspek environment, masih terdapat lingkungan yang menganggap bullying sebagai candaan biasa. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Salman. Luar biasa sekali ya untuk metodenya, menggunakan metode Fishbone tadi ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, dari berbagai faktor tersebut, bagaimana cara menentukan masalah yang paling prioritas? Mungkin kali ini kesempatan diberikan Ibu Leni atau Mbak Iren, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Imam kesempatannya. Ya, jadi kami telah menggunakan metode USG nih, Mas Imam, untuk menentukan masalah prioritasnya. Hasil penilaian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman dan kesadaran mengenai bullying memperoleh skor tertinggi nih saat ini, Mas Imam. Dengan demikian, masalah utama yang dipilih adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran mengenai bullying pada pelajar. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami mempertimbangkan beberapa alternatif solusi, yaitu kampanye anti-bullying, layanan pengaduan bullying, serta program edukasi karakter dan empati. Seperti itu, Mas Imam. Oke, baik. Lalu dari 4 solusi tersebut, apakah 4-empatnya akan diterapkan atau ada solusi utama yang akan dipilih? Mungkin kali ini Mbak Iren Iya, ingin menjelaskan. baik Mas Imam, saya bantu menjelaskan. Jadi berdasarkan alternatif solusi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Leni, kita akan menentukan solusi terbaiknya. Nah, solusi terbaik ini kami tentukan dengan menggunakan metode McNamara, di mana kita mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan kemudahan pelaksanaan. Jadi berdasarkan hasil penilaian, program edukasi karakter dan empati ini memperoleh nilai tertinggi, sehingga dipilih sebagai solusi utama kami. Program ini dinilai mampu menyentuh akar masalah secara langsung dengan membangun empati dan kesadaran pelajar mengenai dampak bullying.
Berikut Mas Imam yang dapat saya Oke, sampaikan. oke, luar biasa sekali ya untuk pemaparannya, untuk penyampaiannya. Lalu bagaimana implementasi dari solusi-solusi yang sudah diberikan tersebut? Baik, terima kasih Mas Imam. Mungkin dari saya ada 2 tahap ya untuk implementasi dan dari solusi. Yang pertama, kegiatan pertama adalah menyusun materi edukasi anti bullying. 2 adalah sosialisasi dan edukasi kepada pelajar melalui seminar, edukasi kelompok, dan kegiatan penyuluhan. Untuk outputnya, yang dihasilkan berupa modul edukasi dan terlaksananya kegiatan sosialisasi. Sekian Mas Imam. Oke, baik. Dari Mbak Bella mau ada 2 tahapan tadi atau 2 kegiatan ya. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi ya? Ada tahapan-tahapan lainnya kah? Oke, mungkin saya izin menambahkan kegiatan dari Mbak Bella tadi ya Mas Imam. Mungkin kegiatan ketiga kita bisa melakukan kampanye anti-bullying melalui media digital seperti poster, video edukasi, maupun sosial media. Nanti output yang dihasilkan itu berupa konten kampanye digital yang dapat menjangkau lebih banyak pelajar. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Salman. Oke, supaya lebih adil, mungkin dari Ibu Leni dan Ibu Elena, apakah punya juga kegiatan-kegiatan yang lainnya? Boleh, Mas Imam. Mungkin saya izin menambahkan ya, kita punya kegiatan keempat adalah penyediaan media pelaporan yang aman dan mudah diakses oleh korban bullying. Nanti output yang dihasilkan berupa tersedianya sarana pelaporan yang dapat digunakan oleh pelajar secara lebih aman dan nyaman nih, Mas Imam. Oke, terima kasih untuk Ibu Leni. Nah, terakhir mungkin supaya lebih adil lagi, Ibu Elena, adakah yang ingin ditambahkan? Baik, Mas Imam. Jadi setelah beberapa rangkaian kegiatan yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya, ada kegiatan terakhir di mana kita akan melakukan monitoring dan evaluasi program untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kegiatan. Output yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu laporan monitoring dan evaluasi sebagai dasar perbaikan program kita ke depannya bagaimana. Lalu juga dari program ini kita sudah mendukung konsep Smart ASN, di mana melalui digital kita melakukan pemanfaatan teknologi dan media sosial serta profesional karena program ini disusun berdasarkan analisis yang sistematis, networking melalui kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, serta integritas melalui budaya saling menghormati dan berani melapor. Dan yang terakhir itu kita melakukan hospitality di mana untuk menciptakan upaya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Berikut Oke, luar sekian Mas biasa Imam. sekali ya untuk Ibu Irena terakhir kali ya. Eh, ada Smart ASN-nya juga tadi ya, kalau tidak salah dengar ya. Oke, luar biasa sekali. Mudah-mudahan dengan program-program yang akan dijalankan akan mengurangi dampak atau bullying itu sendiri di sekolah, terutama di Provinsi DKI Jakarta ya. Oke, dari diskusi hari ini dapat disimpulkan bahwa pada pelajar masih menjadi tantangan dalam mewujudkan kota inklusif di Provinsi DKI Jakarta. Melalui analisis Fishbone ditemukan berbagai akar penyebab permasalahan. Kemudian melalui metode USG diperoleh masalah utama berupa rendahnya pemahaman dan kesadaran mengenai bullying. Selanjutnya, melalui metode McNamara, dipilih solusi utama berupa program edukasi karakter dan empati yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan edukasi yang tadi sudah dibacakan atau disampaikan. Kemudian kampanye digital, media pelaporan, serta monitoring dan evaluasi. Baiklah, kita sudah sampai pada penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast aktualisasi berikutnya. Salam Smart ASN dan salam kota inklusif untuk semua.